Argumen yang sering digunakan untuk menentang doktrin Tritunggal adalah doktrin tersebut didasarkan pada kepercayaan pagan politeistik. Dua penulis Muslim menuduh bahwa doktrin tersebut terkait dengan mitologi Mesir dan asal-usul pagan lainnya. Bangsa Yunani menyembah Zeus, Demeter, dan Apollo atau Dionysus, bangsa Mesir menyembah Osiris, Isis, dan Horus, kepercayaan trinitas umum bagi keduanya. Kita menemukan bahwa di Mesir kuno, Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Osiris, Isis dan Horus yang disembah orang Mesir jauh sebelum munculnya agama Kristen. Kita tidak dapat menemukan dalam sumber manapun, atau dalam tulisan Muslim lain yang membuat tuduhan serupa, bukti dokumenter apapun atas argumen tersebut, apalagi bukti bahwa salah satu dari tiga serangkai pagan ini mendekati sesuatu seperti kepercayaan Trinitarian, kesatuan tiga pribadi dalam satu wujud tertinggi. Penulis Muslim lain membuat klaim serupa bahwa Tritunggal didasarkan pada mitologi Mesir. Setelah penaklukan Mesir oleh Yunani, ketika Alexandria menjadi pusat kehidupan keagamaan bagi seluruh dunia Yunani, semacam trinitas dewa disembah, Serapis, Isis, dan Horus. Apa yang dimaksud atau dipahami penulis dengan ungkapan, semacam Tritunggal dewa, hanya dia yang dapat mengetahuinya. Tiga macam dewa yang jamak adalah triteisme, kata Tritunggal, yang mewujudkan kesatuan hakiki, hanya dapat merujuk kepada satu Tuhan. Anda memiliki tiga pribadi dalam satu Tuhan, atau tiga dewa. Anda tidak dapat memiliki Tritunggal dewa. Kata Tritunggal sendiri berarti kesatuan, dan siapapun yang berbicara tentang Tritunggal Tuhan menunjukkan bahwa ia tidak memiliki pemahaman dasar tentang konsep Trinitarian. Upaya untuk menghubungkan Tritunggal Kristen dengan mitos Mesir tentang Osiris, Isis, dan Horus pasti akan gagal jika dianalisis lebih cermat. Pertama, orang Mesir menyembah banyak dewa, Nun, Atum, Ra, Khefri, Su, Tefnut, Anhur, Osiris, Geb, Nut, Isis, Set, Horus dan ada banyak Horus yang berbeda, yaitu Horus yang lebih tua, Horus dari Edfu. Horus putra Isis, keluarga mitologis Osiris, Isis, dan Horus terdiri dari hubungan ayah, ibu, anak, sejauh yang bisa Anda pahami dari Tritunggal. Hanya angan-angan yang membuat siapapun mencoba memaksakan perbandingan antara keduanya. Orang Mesir bukanlah penganut Tritunggal yang percaya pada satu Tuhan tertinggi, yang memiliki sifat dan kepribadian Tritunggal seperti yang diyakini orang Kristen. Mereka percaya pada sejumlah dewa pagan, yang hanya sebagian kecil saja, yaitu Osiris, Isis, dan Horus, dan mereka tentu saja tidak percaya bahwa ketiganya memiliki kesatuan yang mutlak. Telah ditemukan bahwa, meskipun dalam banyak agama, disebutkan tiga kelompok dewa tertinggi, yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, namun tidak ada satu pun tempat, kecuali dalam kitab suci yang mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, dan bahwa dalam kesatuan ilahi ada tiga hipostasis, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti yang akan kita lihat, tiga serangkai keluarga tersebut, lebih erat kaitannya dengan kesalahpahaman Al-Quran tentang Tritunggal daripada doktrin Alkitab yang asli. Jomal melanjutkan dengan menyatakan bahwa Tritunggal juga dapat ditemukan dalam agama Hindu di India. Tiga pribadi Tritunggal Hindu adalah Brahma, Wisnu, dan Siwa. Dan di tempat lain ia menyatakan bahwa umat Hindu percaya bahwa dewa penyelamat mereka mati untuk dosa-dosa orang-orang beriman. Kita terpaksa bertanya, dewa Hindu mana yang mati untuk dosa-dosa umat Hindu, yang mana dari Brahma, Wisnu, atau Siwa, Tritunggal Hindu, yang menyerahkan nyawanya untuk orang-orang beriman, dan bangkit kembali pada hari ketiga. Para imam agama Hindu pasti akan mengangkat alis mereka pada saran-saran aneh seperti itu, sama seperti kita juga, ketika konsep unik Alkitab tentang Tuhan Tritunggal dijadikan dasar bagi segala macam Tritunggal, dan mitos pagan. Bahkan, kajian yang dangkal tentang tiga serangkai ini menunjukkan bahwa, tiga serangkai, hanyalah apa yang sebenarnya dikatakan kata itu dari sekelompok tiga. Hubungan di antara mereka adalah angka 3,
yaitu pengelompokan 3 daripada 5 atau 10. Di sisi lain dalam teologi Kristen, kata Tritunggal berarti triuni. Triplisitas dalam kesatuan. Bahasa ini unik di gereja Kristen, telah dipaksakan kepadanya oleh Alkitab. Analisis historis tentang 3 serangkai Hindu, Brahma, Wisnu, Siwa, menunjukkan hal itu tidak mungkin menjadi dasar doktrin Kristen tentang Tritunggal. Upanishad, Weda, dan kitab suci Hindu awal lainnya tidak mengajarkan hal seperti kesatuan 3 serangkai antara Brahma, Wisnu, dan Siwa. Weda mengakui setidaknya 33 dewa yang berbeda, dan ketiganya yang disebutkan adalah dewa yang terpisah dan sangat bertentangan satu sama lain. Hubungan di antara mereka tidak dapat dianalogikan dengan doktrin Tritunggal. Ketiga dewa tersebut, terutama 2 yang terakhir, Brahma tampaknya hampir tidak pernah disembah, dan kini hanya memiliki 2 kuil di India, mewakili sejumlah besar dewa yang berbeda, beberapa berkarakter jahat, dan semuanya ditemani oleh sedikitnya 1 istri. Kelompok 3 dewa tersebut disebut Trimurti, berwujud 3, sebuah nama yang hanya ditemukan dalam bahasa Sanskerta akhir. Doktrin Trimurti, dalam hal apapun, tidak dapat ditelusuri lebih awal dari abad ke-5 setelah Masehi, dan oleh karena itu, orang tidak dapat melihat bagaimana doktrin Tritunggal dapat bergantung padanya. Mereka yang menyatakan doktrin kita memiliki asal-usul pagan, harus memberikan bukti yang jauh lebih baik dan rangkaian bukti yang nyata, untuk membuktikan ketergantungan tersebut daripada jenis kesamaan yang samar, dan yang selalu kita temukan dalam tulisan-tulisan mereka. Doktrin Tritunggal cukup unik, doktrin yang tidak dapat diciptakan oleh siapapun, dan yang tidak akan pernah ditemukan oleh siapapun. Tidak ada satupun triad pagan yang dirujuk memiliki dasar monoteistik, seperti yang dimiliki doktrin Tritunggal dalam Alkitab. Patut dicatat pula bahwa, doktrin tentang sifat Tritunggal dalam keilahian dan keilahian Yesus Kristus, berasal secara historis, di Palestina dan di antara orang-orang Yahudi, yang saat itu merupakan pendukung setia keesaan Tuhan, seperti halnya para pengikut Muhammad saat ini. Penting juga untuk diketahui bahwa, hanya para penentang doktrin Alkitab yang menggunakan istilah Tritunggal untuk mendefinisikan 3 serangkai pagan, karena tidak ada sarjana objektif yang mempelajari sejarah dewa-dewi mitologi semacam itu yang pernah melakukannya.